Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di My Ana Humaira Channel. Hari ini aku ingin bagiin tips dan ide untuk memberikan kado bagi bayi baru lahir. Nah, bagi kalian yang belum nikah atau belum punya anak, pasti bingung banget kan kasih kadonya kado apa. Ini ada beberapa tips yang harus dihindari. Gini, pada dasarnya orang tua baru itu pasti udah beli perlengkapan dasar bayi seperti kasur bayi, baju newborn, bedong-bedong, terus alat-alat yang baru-baru kayak gitu. Nah, sebaiknya kalian enggak memberi kado berupa perlengkapan newborn yang dasar, karena nanti jadi double dan akhirnya enggak kepake. Sayang banget kan. Nah, kalaupun kalian mau kasih kado seperti kasur baby ataupun baju bayi newborn itu, sebaiknya kalian kasihnya sebelum bayi baru lahir, karena biar si orang tua itu bisa alokasiin dana yang lain buat keperluan yang lain. Jadi kasurnya nggak double dan nggak beli dua, jadi tetap kepake. Nah, untuk ide kadonya itu yang pertama yaitu beli baju itu pasti kepake, tapi kalian beli yang ukurannya itu 6 bulan ke atas. Yaitu beli ukuran yang 6 bulan ke atas, karena si orang tua itu biasanya belum membeli baju yang 6 bulan ke atas, mereka masih membeli baju newborn. Jadi kalau baju suatu saat pasti bakal kepake dan itu berguna banget. Yang kedua yaitu sopa bayi. Biasanya orang tua belum membeli ya, karena bayinya masih newborn, masih digendong gitu kan. Nah, sopa bayi itu bermanfaat sih, nanti kalau udah agak gedean bisa kepake. Yang ketiga, alat makan. Karena bayinya belum MPASI, orang tua biasanya belum membeli perlengkapan untuk bayi MPASI. Nah, kalian bisa membeli alat makan atau slow cooker, atau juga bisa perlengkapan mandi. Karena perlengkapan mandi walaupun kalian kasih pas newborn, itu pasti bakal kepake sampai 3-5 tahun. Anak-anak masih pakai sabun, bedak dan yang lain-lain, dan itu bermanfaat banget. Dan gitu kalian juga bisa ngasih buat orang tuanya seperti alat pumping. Karena zaman sekarang biasanya ibu-ibu yang bekerja ataupun di rumah biasanya suka stok ASI, dan itu pasti berguna banget. Kalian juga bisa beli ngasih kado Pampers untuk newborn, karena pasti kepake, asal enggak ukuran M, S atau M. Nah, bisa juga buat ibunya kalian bisa ngasih suplemen untuk melancarkan ASI, karena itu juga berguna buat bayi. Banyak zaman sekarang suplemen ASI yang ada di Indonesia, karena sekarang ibu-ibu udah aware banget gimana harus ngasih ASI eksklusif. Dan gitu kalian juga bisa ngasih botol bayi, karena botol bayi bakalan kepake. Walaupun bisa juga botol minum atau training cup, itu bakal kepake nanti 6 bulan ke atas. Bisa juga beli sepatu bayi, tapi usahakan ukurannya itu di ukuran 6 bulan ke atas gitu. Karena kalau dipakai newborn itu sayang banget, karena cuma kepake 3 bulan doang, 2-3 bulan gitu. Nah, lebih baik memberikan ukuran-ukuran yang besar, karena suatu saat pasti bakal kepake. Kalian juga bisa kasih penyimpanan arsip, itu nanti bakal kepake sama. Nah, kalau kita bingung buat ngasih apa, akhirnya kita kasih aja uangnya. Kenapa? Uangnya itu berguna banget, karena selain buat tabungan untuk bayi, bisa juga dibelikan barang yang memang diinginkan oleh orang tua bayi. Misalkan seperti gendongan, karena ada berbagai macam gendongan dan jenis-jenisnya, dan kita nggak tahu tuh si orang tua itu maunya yang seperti apa. Daripada kita salah beli, mendingan kita kasih angpaunya aja. Bisa juga berupa emas. Nah, perhiasan anak-anak ini selain untuk menambah lucu anaknya, tapi juga bisa digunakan sebagai investasi yang suatu saat bisa dipakai sama anaknya kalau ada keperluan. Nah, cukup sekian dari aku. Intinya gini,
Sebelum ngasih seseorang, lebih baik kita pastikan kalau barang yang kita kasih pasti akan dipakai. Selain itu akan bermanfaat untuk sang penerima, dan kita juga bisa senang kalau barangnya bisa dipakai dengan baik. Nah, hindari membeli perlengkapan dasar bayi jika kita memberinya ketika bayinya sudah lahir, karena dikhawatirkan barang tersebut udah ada jadi double dan malah nggak kepake, ya kan. Lebih baik kalau mau ngasih perlengkapan dasar bayi, kalian bisa ngasih di sebulan sebelum lahir jika itu teman atau saudara kalian. Nah, segitu tips dari aku, semoga bermanfaat, dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.